buat kalian yang mahasiswa farmasi atau siswa farmasi, atau baru aja masuk ke dalam farmasi, atau udah cemplung ke dunia farmasi seperti aku, video ini cocok banget buat kalian. Sebelum aku mulai video, langkah baiknya kita kenal dulu ya. Kenalkan, nama aku Zakia, aku mahasiswa Prodi S1 Farmasi dan aku berkuliah di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Karena ini video farmasi tentang farmasi yang pertama yang aku buat, alangkah baiknya kita kenalan dulu sama dunia farmasi. Jadi aku ingin ngebahas tentang sejarah dan perkembangan dunia farmasi itu di perkembangan dunia. Oke? Sebelum aku melanjutin videonya, aku minta tolong kalian bentar doang buat like, comment, and subscribe channel ini. Karena dukungan support dari kalian sangat membantu aku buat bikin video yang lebih menarik, yang menghibur, dan yang pastinya bermanfaat. Oke? Jadi pertama itu kita bahas asal-usulnya farmasi dulu. Kata farmasi itu sebenarnya berasal dari kata farmakon yang merupakan bahasa Yunani yang berarti racun atau obat. Nah, farmasi itu merupakan profesi kesehatan yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, terus kita lanjutkan ke pengembangan, produksi, terus ada pengolahan, peracikan, informasi obat, dan distribusi obat. Kalian pasti nggak asing lagi buat anak kesehatan, apalagi anak kedokteran pasti nggak asing dengan tokoh Hippocrates ya, yang lebih dikenal dengan sebutan Bapak Ilmu Kedokteran, yaitu pada tahun 460 sebelum Masehi sampai dengan 370 sebelum Masehi. Nah, yang mana pada peradaban itu, seorang dokter memiliki banyak tugas, tidak hanya mendiagnosa suatu penyakit yang diderita oleh sang pasien kan, tapi dia juga harus mempersiapkan ramuan atau racikan obat seperti halnya yang kita kerjakan sampai sekarang, yaitu tenaga teknik kefarmasian atau apoteker. Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan tentang kesehatan, yang pastinya problematika dalam pengadaan obat menjadi semakin rumit, baik karena formulanya dan cara pembuatan obat tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkanlah seseorang yang dapat mendalami khusus nih keahlian dalam pembuatan dan peracikan obat. Sehingga pada tahun 1240 sebelum Masehi, Raja Jerman Frederick II ia menyadari bahwa si ilmu farmasi sama kedokteran ini harus dipisah. Maka secara resmi di tahun tersebut Raja Jerman Frederick II tadi memisahkan antara kedokteran dan farmasi. Nah, perintah tersebut sekarang dikenal dengan Decree to Silesis. Mungkin kalian yang lebih tahu bisa komen aja di bawah. Dari sinilah sejarah farmasi ini berasal, sehingga para ahli mengambil kesimpulan bahwa akar ilmu farmasi dan kedokteran itu sama. Ruang lingkup farmasi itu pun termasuk dari farmasi tradisional seperti peracikan, penyediaan sediaan obat, serta pelayanan farmasi modern yang berhubungan dengan layanan terhadap pasien. Di antaranya itu layanan klinik, evaluasi tentang efek samping obat, keamanan pengguna obat, dan penyediaan informasi obat. Oke guys, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan ilmu farmasi. Nah, jadi ilmu farmasi itu kan awalnya berkembang dari para tabib-tabib nih, dari pengobatan tabib yang pengobatan tradisional yang berkembang di Yunani, Timur Tengah, terus ada di Cina dan beberapa wilayah Asia juga. Nah, mulanya ilmu pengobatan itu dimiliki oleh orang tertentu secara turun-temurun nih, misalkan si bapaknya ini tabib, jadi dia ngajarin ilmu-ilmu tentang pengobatan itu kepada anak-anaknya aja, anak-anaknya, cucu-cucunya gitu doang. Terus seiring perkembangan ilmu farmasi kemudian menyebarlah nih ke seluruh dunia, mulai dari Inggris, Amerika Serikat, dan Eropa Barat. Perkembangan ilmu farmasi ini udah nyebar nih ke seluruh dunia. Jadi ada juga untuk sekolah tinggi farmasinya. Nah, yang mana sekolah tinggi farmasi yang pertama itu didirikan di daerah Philadelphia, Amerika Serikat pada tahun 1821. Sekarang sekolah tersebut bernama Philadelphia College of Pharmacy and Science. Setelah itu, mulailah era baru ilmu farmasi dengan bermunculannya nih banyak sekolah tinggi dan fakultas-fakultas farmasi mulai bermunculan. Nah, suatu profesi pun gak lepas dari peran organisasi keprofesiannya. Terlebih
profesi farmasi, yaitu apoteker, atau keilmuan yang juga ditentukan perkembangan farmasi tersebut. Nah, sekarang banyak sekali organisasi ahli farmasi baik di lingkup nasional maupun internasional. Contohnya di Inggris nih, organisasi profesi pertama kali didirikannya pada tahun 1841 dengan nama The Pharmaceutical Society of Great Britain. Terus dilanjutkan oleh Amerika Serikat nih. Amerika Serikat menyusul 11 tahun kemudian, yaitu sekitar pada tahun 1852 dengan nama American Pharmaceutical Association. Nah, di Indonesia sendiri pun juga ada organisasi keprofesian farmasi, yaitu ada dua, ada IAI, yaitu Ikatan Apoteker Indonesia, yaitu perkumpulan para semua apoteker di seluruh Indonesia, dan juga PAVI. PAVI ini Persatuan Ahli Farmasi Indonesia, yang mana PAVI ini untuk para tenaga teknik kefarmasian, yaitu anak-anak yang lulusan diploma farmasi. Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI itu didirikan pada tanggal 18 Juni 1955 dan PAVI atau kepanjangannya itu Persatuan Ahli Farmasi Indonesia itu didirikan pada tanggal 13 Februari 1946. Nah, jadi duluan PAVI dulu nih berdiri, baru IAI. Nah, yang mana PAVI itu kan setahun berdirinya 1946, berarti 1 tahun setelah Indonesia merdeka dong, ya kan? Nah, tadi kan kita bahas organisasi lokalnya, terus farmasi ini juga ada loh organisasi internasionalnya. Nah, itu didirikan pada tahun 1910 dengan nama Federation International Pharmaceutical. Sejarah industri farmasi dimulai pada tahun 1897 ketika Felix Hoffmann menemukan cara menambahkan 5 atom ekstra karbon dan 5 atom ekstra hidrogen ke dalam saripati kulit kayu willow. Nah, hasil penemuannya itu kita kenal sekarang dengan nama aspirin. Aspirin itu merupakan obat nyeri ya guys, atau nama lainnya itu asidum asetil salisilicum atau asetosal. Asetosal itu merupakan obat demam nyeri. Dari penemuan si Felix Hoffmann tadi, yang aspirin yang ditemukannya itu, berdirilah industri farmasi modern di dunia. Namanya itu Bayer, pasti kalian gak asing lagi dengan Bayer. Banyak kok produk Bayer, kalian bisa searching aja di Google. Nah, jadi guys, pada perang dunia yang ke-1 itu mulai nih dikembangin riset, berbagai macam riset tentang farmasi, dan dilakukan development atau pengembangan dari riset tersebut supaya menghasilkan suatu produk. Pada perang dunia yang kedua, para pakar itu berusaha menemukan obat-obatan secara massal seperti obat TBC, hormon steroid, dan kontrasepsi serta antipsikotik. Sejak saat itulah dunia farmasi, industri, dan pendidikannya terus berkembang dengan didukung oleh berbagai penemu di bidang lain, misalnya penggunaan bioteknologi. Bioteknologi itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang penerapan sistem biologis dan organisme. Nah, contohnya seperti fungi, bakteri, virus, dan lain-lain yang untuk menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Nah, pada dunia medis atau farmasi pun kita menerapkan bioteknologi yang mana dari hasil seperti organisme seperti fungi, terus ada bakteri sama virus itu kita mendapatkan suatu produk berupa contohnya seperti insulin, terus ada enzim, alkohol, vaksin, dan antibiotik, dan masih banyak lagi sebenarnya contoh dari produk hasil bioteknologi tersebut. Tiap profesi atau ilmu itu pasti memiliki kiblatnya masing-masing. Farmasi itu kiblat perkembangan ilmunya itu memang ada di Amerika Serikat dan Jerman, karena di sanalah industri obat pertama berdiri. Thank you guys sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka dengan videonya, and comment if you feeling something wrong or miss about this video. Komen bagaimana pendapat kalian tentang video ini. Apakah dari informasi yang kusampaikan tadi ada yang salah atau yang kurang atau apapun, kalian bisa komen di bawah ini ya. Dan juga jika kalian punya saran atau kritik yang membangun, kalian juga bisa ketik di kolom komentar. Share video ini ke semua sosial media kalian agar aku,
kamu dan mereka juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang dapat memberi manfaat bagi manusia yang lainnya. And thank you buat kalian yang udah subscribe channel ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, yuk buruan subscribe sekarang juga ya. Karena support dari kalian sangat membantu aku buat bikin video yang lainnya. Goodbye everyone, see you next video.